Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zunei selaku dosen pada mata kuliah leadership. Perkenalkan, saya Risma Melia dari Prodi Manajemen dengan NIM 24120081. Pada kali ini, saya memilih sebuah topik atau tema yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, jadi saya mau menjelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan dulu. Jadi tuh pemimpin adalah individu yang mengatur atau merencanakan orangnya sehingga bisnis atau kelompok itu bisa berjalan dengan bersama. Nah, kepemimpinan itu adalah proses dan perilaku yang digunakan seseorang seperti manajer untuk memotivasi, menginspirasi, dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuannya bersama. Jadi, pemimpin itu lebih ke orang atau individu yang dimana dia tuh mengatur seseorang. Nah, kalau kepemimpinan itu adalah proses perilaku kegiatan yang dilaksanakannya. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang memilih salah satu alternatif pilihan yang ada. Nah, untuk mengambil keputusan, maka diperlukan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah suatu pemahaman pada sesuatu yang sedang terjadi, sehingga mampu memilih keputusan efektif pada kondisi atau situasi tersebut. Jadi, jenis-jenis keputusan itu ada dua, yang dimana ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram itu adalah suatu keputusan yang terstruktur. Kalau keputusan tidak terprogram itu adalah suatu keputusan berdasarkan sudut pandang para petinggi dan strategis para petinggi, perusahaan atau pemimpin. Kondisi-kondisi pengambilan keputusan ada dua, yaitu kepastian dan beresiko atau tidak pasti. Kepastian itu suatu di mana kita mengetahui pasti akan suatu kondisi, dan di kepastian ini tuh tidak punya dua pilihan, jadi sangat kecil peluang kegagalan dalam memilih keputusan. Nah, yang beresiko atau tidak pasti itu suatu di mana kita mengambil keputusan yang memerlukan perhitungan yang tepat. Pilihannya selalu diiringin dua pilihan, jadi itu punya dua pilihan dan sangat besar peluang kegagalan dalam memilih keputusan. Di sini ada proses pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama itu, kita harus mengenali dan memahami situasi. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi alternatif. Yang ketiga itu, kita harus mengevaluasi alternatif terpilih. Yang keempat, memilih alternatif terbaik. Dan yang kelima, tindak lanjut dan mengevaluasi hasil. Aspek-aspek perilaku pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada intuisi. Intuisi itu suatu di mana kita memilih keyakinan yang mendalam tanpa pertimbangan yang sadar dan hanya menggunakan insting. Yang kedua itu ada eskalasi komitmen, yang dimana suatu kondisi pembuat keputusan itu sudah berkomitmen akan keputusannya dan tidak ingin merubah apapun yang terjadi. Nah, contohnya itu kayak misalnya pemimpin sudah bertekad untuk mengambil keputusan A. Jadi tuh anggota itu nggak bisa menggeserkan pilihannya si pemimpin. Pemimpin bilang A, berarti tetap A gitu. Contoh dari intuisi yaitu perasaan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Dan contoh dari eskalasi komitmen yaitu terus meningkatkan investasi pada proyek yang gagal. Nah, kita sebagai pemimpin, kita tuh nggak bisa mengambil sebuah keputusan dalam satu pihak. Kita tuh harus mendengarkan dari beberapa pihak atau beberapa saran. Dan sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan saran-saran yang mana yang baik untuk kedepannya. Jadi kita nggak bisa, sebagai pemimpin tuh nggak bisa berpihak pada satu pihak doang gitu. Kesimpulannya itu, pemimpin berperan penting dalam mengatur dan merencanakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan melibatkan proses dan perilaku yang digunakan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Pengambilan keputusan itu juga langkah yang krusial yang melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif berdasarkan pemahaman situasi. Saran dari saya yaitu dengan adanya pelatihan kepemimpinan, yaitu dengan adakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi kita. Yang kedua itu juga bisa dalam proses pengambilan keputusan. Nah, terapkan proses pengambilan keputusan yang sistematis untuk mengurangi resiko pengambilan keputusan. Atau mengurangi resiko kesalahan atau mengurangi kesalahan yang fatal. Nah, yang ketiga itu bisa evaluasi berkelanjutan, yaitu dengan lakukan evaluasi rutin terhadap keputusan yang diambil untuk memastikan efektivitas dan relevannya. Nah, yang keempat itu strategi manajemen resiko, dengan kembangkan strategi mitigasi resiko untuk menghadapkan situasi yang tidak pasti dengan lebih baik. Sekian dari saya, maaf apabila banyak kata-kata yang berlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.